tak terbilang oleh mulut maupun pena, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari neraka. Meski kami telah berdosa, Dia beri juru selamat. Kami tobat, Allah sambut semua dosa, hapus. Kasih Allah berlimpahlah, tak mungkin terukur. Teguh selama sampai kekal, kami semua bersyukur. Zaman demi zaman lewat, langit bumi pada ubah. Manusia tolak kasihnya, kelak menyesal tiada guna. Kasih Allah tak berubah, tak mungkin terukur. Hutang dosa Dia lunaskan, kami semua bersyukur. Kasih Allah berlimpahlah, tak mungkin terukur. Teguh selamat sampai kekal, kami semua bersyukur. Meski lautan jadi tinta, cakrawala jadi kertas, hutan resam jadi pena, tiap orang jadi sastrawan. Bila tuliskan kasihnya sampai habis semua, tidak dapat menuliskan setitik kasihnya. Kasih Allah berlimpahlah, tak mungkin terukur. Terus sampai kekal, kami semua bersyukur. Kasih Allah berlimpahlah, tak mungkin terukur. Teguh selamat sampai kekal, kami semua bersyukur. Berita ke-49, Hayat dalam Kebangkitan, bagian keempat. Keenam, bekerja dan berjalan bersama kaum beriman. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 1-14, kita melihat bahwa dalam kebangkitan Tuhan hidup dan bergerak bersama kaum beriman. Kini, dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-25, kita melihat bahwa Ia sedang bekerja dan berjalan bersama kaum beriman. A. Bekerja sebagai gembala yang baik, gembala yang besar, dan gembala agung. Tuhan bekerja sebagai gembala dengan mengembalakan kawanan dombanya untuk membangun gereja. Yohanes pasal 21 ayat 15-17 dan pasal 10 ayat 16. Tuhan sebagai gembala mempunyai 3 aspek. Gembala yang baik, Yohanes pasal 10 ayat 11, gembala yang besar, Ibrani pasal 13 ayat 20, dan gembala agung, 1 Petrus pasal 5 ayat 4.
pekerjaan mengembalakan bukan untuk perorangan, melainkan untuk kawanan domba. Kawanan domba adalah gereja. Gereja adalah pembangunan. Setelah membaca Yohanes pasal 21 dan surat 1 Petrus, kita dapat melihat bahwa mengembalakan adalah untuk pembangunan gereja. 1. Membangkitkan kasih murid-murid kepadanya. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di sini Tuhan memulihkan kasih Petrus kepadanya. Petrus benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan, tetapi ia terlalu percaya kekuatannya sendiri, kekuatan alamiahnya. Kasihnya kepada Tuhan sangat berharga, tetapi kekuatan alamiahnya harus disangkal, ditanggulangi. Tuhan mengizinkan Petrus gagal total, menyangkal Tuhan 3 kali di hadapannya. Yohanes pasal 18 ayat 17, ayat 25 dan 27. Agar kekuatan alamiah dan percaya diri sendiri Petrus ditanggulangi. Bukan hanya demikian, ia baru saja memimpin murid-murid mundur dari panggilan Tuhan. Maka atas kasihnya kepada Tuhan, dalam percaya diri alamiahnya, ia juga ditanggulangi karena kegagalan kali ini. Hal ini sedikit banyak membuatnya kecewa. Karena itu, Tuhan datang memulihkan kasih Petrus terhadapnya, menyuruhnya mengembalakan gereja Tuhan, dan mempersiapkan Petrus bagi mati martirnya di kemudian hari, sehingga ia tidak lagi percaya pada kekuatan alamiah diri sendiri dalam mengikuti Tuhan. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-17, ketika Tuhan berkata-kata kepada Petrus, ia tidak memanggilnya Petrus, yaitu nama setelah kelahiran kembalinya, nama baru persona kelahiran kembali. Tuhan memanggilnya Simon. Simon ialah nama lamanya. Nama ini menggambarkan manusia alamiahnya, karena Petrus masih tetap seorang manusia alamiah. Maka Tuhan bertanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mengapa Tuhan pertama-tama menanyakan hal ini kepada Petrus? Tidak lain karena Petrus pada malam ketika Tuhan hendak dijual, pernah dengan berani berkata kepada Tuhan bahwa ia takkan meninggalkan Tuhan, sekalipun murid-murid lainnya meninggalkan dia. Matius pasal 26 ayat 33. Petrus pernah mengatakan bahwa ia mau mengikuti Tuhan sampai mati. Yohanes pasal 13 ayat 37 dan Matius pasal 26 ayat 35. Petrus mengucapkan perkataan ini supaya ia berbeda dengan murid-murid yang lain. Memang ia berbeda dengan mereka pada kelemahannya, bukan pada kekuatannya. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan sedang mengingatkan Petrus mengenai keadaannya. Ia adalah seorang yang begitu percaya diri dan sombong. Kasih Petrus terhadap Tuhan itu mustika, namun kekuatan alamiahnya harus ditanggulangi. Kekuatan alamiah Petrus ditanggulangi dalam 2 aspek. Dalam hal ia menyangkal Tuhan dan dalam hal ia memimpin untuk mundur dari panggilan Tuhan. Dalam pengujian yang pertama, Petrus gagal karena 3 kali menyangkal Tuhan. Dalam pengujian yang kedua, ia gagal juga karena ia pergi menangkap ikan. Murid-murid pergi menangkap ikan karena mereka tidak ada makanan. Ketika Abraham di tanah Kanaan, ia mengalami pengujian dalam masalah yang sama. Karena bencana kelaparan, ia turun ke Mesir. Dalam prinsip yang sama, Petrus beserta beberapa murid lainnya pergi ke laut menangkap ikan, juga diuji dengan kekurangan makanan. Petrus mengira ia kuat.
dapat mengalahkan segala pencobaan, bahkan kematian pun. Ia pernah berkata kepada Tuhan bahwa ia mau mengikuti Tuhan bahkan sampai mati. Karena itu, 2 kali Tuhan menguji Petrus dan dia pun 2 kali gagal. Bagaimana Tuhan menanggulangi kekuatan alamiah Petrus? Dengan jalan menyingkirkan tangannya dari dia untuk sementara waktu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, Tuhan berkata bahwa seorang pun tidak akan merebut murid-murid dari tangannya. Ketika Petrus terang-terangan 3 kali menyangkal Tuhan, ini berarti Tuhan untuk sementara menyingkirkan tangannya yang diletakkan padanya. Seolah-olah Tuhan berkata, "Petrus, kamu terlalu percaya diri. Kamu tidak tahu bahwa kamu bisa berdiri tidak lain karena aku menggenggammu dalam tanganku. Jika aku tidak mengganggumu, kamu tidak bisa berdiri. Biarlah aku sementara menyingkirkan tanganku. Lihatlah, apakah kamu bisa berdiri atau tidak?" Ternyata, begitu tangan Tuhan sedikit lepas, Petrus sudah jatuh. Janganlah mengira Anda kuat sendiri. Tidak, ada sebuah tangan yang tidak kelihatan yang selalu menunjang kita. Saya mengapresiasi fakta bahwa selama bertahun-tahun, bahkan hingga sekarang, banyak orang beriman berdoa bagi saya. Dalam persekutuan saya dengan Tuhan, dalam roh, saya mempunyai perasaan yang dalam dan mengapresiasi bahwa begitu banyak saudara-saudari terkasih sedang berdoa untuk saya. Berdasarkan diri saya sendiri, saya tidak dapat berdiri. Berdasarkan diri saya tak dapat menunaikan ministry. Saya tahu sumber kekuatan ministry saya. Saya tahu sumber kekuatan yang menyebabkan saya berdiri, bukan di dalam saya, melainkan di dalam Dia. Kita semua harus mengerti hal ini. Karena Petrus terlalu kuat, terlalu percaya diri, maka Tuhan untuk sementara terpaksa melepas tangannya. Hasilnya Petrus jatuh, bahkan 3 kali menyangkal Tuhan. Tidak saja demikian, ia pun tidak kuat menghadapi ujian atas masalah kehidupan sehari-hari. Ia mengepalai untuk mundur pergi ke laut. Boleh jadi Petrus mengira bahwa ia beralasan berbuat demikian karena saat itu ia tidak melihat suplai Tuhan. Bagaimanapun, melalui peristiwa itu, diri Petrus tersingkap. Ketika Tuhan sementara menyingkirkan tangannya, apa adanya Petrus tersingkap. Inilah penanggulangan Tuhan. Dalam pasal 21, Petrus rendah hati, bahkan sangat merendah. Tidak diragukan lagi, dia sangat kecewa. Karena itu, Tuhan datang memulihkan dan menguatkan dia. Di hadapan murid-murid lain, Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ini sangat bermakna. Tuhan seolah-olah berkata, "Simon, lupakah kamu bahwa beberapa hari yang lalu di hadapan semua orang, kamu mengatakan bahwa sekalipun mereka semua meninggalkan aku, kamu sampai mati tetap akan mengikuti aku? Itu yang kamu katakan sendiri. Sekarang Simon, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Seandainya saya Petrus, saya sungguh tidak ada muka untuk mengatakan apa-apa lagi. Petrus hanya menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ayat 15. Petrus tak dapat menjawab Tuhan dengan perkataan yang jelas karena ia masih berada dalam keadaan yang sulit. Ia tidak mengatakan, "Tuhan, aku mengasihimu," atau mengatakan, "Tuhan, aku tidak mengasihimu." Andai kata Anda Petrus, bagaimana Anda akan menjawab Tuhan? Dapatkah Anda mengatakan, "Aku mengasihimu lebih daripada semua ini"? Atau dapatkah Anda mengatakan, "Tuhan, maaf, aku tidak mengasihimu"? Atau mengatakan, "Tuhan,
maaf, aku telah omong besar dan tidak dapat mewujudkannya." Pada saat ini, kepercayaan diri Petrus hilang. Selain mengatakan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau," ia tak dapat mengatakan yang lain. Dengan kata lain, seolah-olah Petrus mengatakan, "Aku tidak tahu sesungguhnya aku mengasihimu atau tidak. Tuhan, Engkau tahu. Kalau aku mengatakan aku mengasihimu, aku tahu itu tak berarti. Sebelumnya, aku pernah berkata kepadamu, aku mengasihimu, tetapi aku telah gagal. Sesungguhnya, Engkau sudah memberitahu aku bahwa aku akan gagal 3 kali menyangkalmu. Akhirnya, sungguh demikian, Tuhan, kini segalanya terserah padamu. Engkau tahu, aku tidak tahu." Di sini kita melihat seorang yang pernah menerima ujian dan telah hancur. Dalam ayat 16 dan 17, kita melihat Tuhan bertanya lagi kepada Petrus 2 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus untuk kali ketiga, ia sangat bersedih hati. Ia bersedih hati karena 2 hal. Pertama, karena Tuhan 3 kali berturut-turut mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Apabila saya 3 kali berturut-turut mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda pun akan merasa susah. Kedua, karena Tuhan melalui 3 kali mengajukan pertanyaan ini kepadanya, mengingatkannya bahwa ia pernah 3 kali menyangkal Tuhan. Ketika Petrus menyangkal Tuhan, ia sedang berdiang. Yohanes pasal 18 ayat 25. Dalam Yohanes pasal 21 juga ada api. Tindakan Tuhan sangat bermakna karena kini ada api untuk mengingatkan Petrus. Tuhan seolah-olah berkata, "Petrus, ingatkah api kali itu? Pada saat itu kamu di pinggir api menyangkal aku. Namun di pinggir api ini aku menyuplai kamu." Dengan demikian, Tuhan mengingatkan Petrus tentang apa yang dilakukannya di pinggir api. Juga agar dia tahu siapakah dia dan di manakah dia. Petrus sungguh telah mempelajari pelajaran itu. Dalam seluruh kitab Perjanjian Baru, gambaran Petrus yang terbaik ada dalam Yohanes pasal 21 ini. Saya sungguh menyukai saudara Petrus dalam pasal ini. Di sini, dia adalah seorang yang lemah lembut dan telah hancur, telah mengalami pelajaran diuji dan dihancurkan oleh Tuhan. 2. Mengamati mereka untuk merawat dan mengembalakan domba-domba. Setelah memulihkan kasih Petrus kepadanya, Tuhan Yesus memberi amanat kepadanya sambil berkata, "Peliharalah, rawatlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, dan peliharalah domba-dombaku." Ke-20 pasal yang di depan dalam Injil Yohanes menitik beratkan perkara orang-orang yang percaya kepada Putra memperoleh perawatan. Yohanes pasal 3 ayat 15. Tetapi yang dititik beratkan dalam pasal ini bukan percaya, melainkan mengasihi. Berbuah dalam pasal 15 adalah pengaliran kelimpahan hayat yang di dalam. Merawat domba-domba kecil, anak domba, di sini adalah dengan kelimpahan hayat batiniah, mendiris dan memberi makan orang. Untuk merawat orang lain, kita harus menikmati kelimpahan hayat ilahi Tuhan. Ini menuntut kita untuk mengasihi Dia. Percaya Tuhan adalah menerima Dia. Mengasihi Tuhan adalah menikmati Dia. Tuhan datang untuk menjadi hayat dan suplai hayat kita. Kita harus beriman kepadanya, menaruh kasih terhadapnya. Injil Yohanes menyatakan, kalau kita mau berbagian dalam Tuhan, kita perlu memiliki kedua syarat ini. Memelihara domba adalah dengan kelimpahan hayat batiniah memelihara orang, sedangkan mengembalakan domba-domba adalah untuk membangun gereja.
Penggembalaan adalah untuk kawanan domba. Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 16, yaitu gereja. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Maka penggembalaan berkaitan dengan pembangunan Allah. Matius pasal 16 ayat 18. Di kemudian hari, Petrus menyinggung hal ini dalam surat kirimannya yang pertama, mengatakan bahwa minum air susu firman yang murni supaya bertumbuh adalah untuk pembangunan tempat kediaman Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 5. Ia juga menasihati para penatua untuk mengembalakan kawanan domba Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mendapatkan perawatan dan bertumbuh adalah untuk pembangunan. Tuhan dengan murid-muridnya tetap bekerja dengan cara demikian. Hari ini melalui memelihara atau merawat anak-anak domba dan mengembalakan kawanan domba, Tuhan bekerja bersama kita untuk membangun gereja. Jika kita memikirkan dengan seksama ketiga pasal ini, Yohanes pasal 10, 1 Petrus pasal 2, dan pasal 5, kita dapat mengerti bahwa merawat anak-anak domba dan mengembalakan kawanan domba adalah untuk pembangunan gereja. Menurut Yohanes pasal 10, Tuhan mengorbankan hayat jiwanya agar domba-dombanya memperoleh hayat ilahi dan menghimpun mereka menjadi satu kawanan domba. Mengumpulkan domba-dombanya menjadi satu adalah pembangunan yang sejati. Dalam 1 Petrus pasal 2, Petrus mengatakan bahwa kita seperti bayi yang baru lahir harus dipelihara dengan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Akhirnya, pada 1 Petrus pasal 5, Petrus sebagai penatua berpesan kepada para penatua untuk menjaga, memelihara, dan mengembalakan kawanan domba. Memberi makan kawanan domba lain dengan mengembalakan mereka. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Tuhan mengatakan, "Peliharalah atau rawatlah anak-anak dombaku." Dalam ayat 16 ia mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam ayat 17 ia mengatakan, "Peliharalah domba-dombaku." Mengembalakan adalah menjaga, mengasuh, memelihara atau merawat, adalah untuk menyuplaikan makanan kepada kawanan domba. Hari ini kita melayani Tuhan sekali-kali tidak boleh hanya menjaga domba-dombanya, tetapi juga dengan makanan rohani merawat mereka. Hanya menjaga, mengasuh saudara-saudari tidak cukup, masih harus merawat mereka. Dalam ayat 15 Tuhan berkata, "Peliharalah anak-anak dombaku." Dalam ayat 17 Tuhan berkata, "Peliharalah domba-dombaku." Dari kedua ayat ini kita melihat bahwa kaum beriman yang muda atau baru dengan kaum beriman yang agak matang, kedua-duanya perlu dipelihara. Jika Tuhan telah menyerahkan kepada kita beban terhadap kawanan domba, maka kita harus melakukan kedua perkara ini, merawat mereka dan menjaga mereka. B. Berjalan bersama murid-murid yang mengikutinya. 1. Berpesan kepada mereka untuk mengikuti Dia sampai mati. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 23, kita melihat Tuhan Yesus berjalan bersama murid-murid yang mengikutinya. Setelah memulihkan kasih Petrus kepadanya dan mengamanatkan Petrus supaya memelihara anak-anak domba serta mengembalakan kawanan domba, Tuhan lalu menubuatkan mati martirnya Petrus. Dengan nubuat ini, ia berpesan kepada murid-muridnya supaya mengikuti Dia sampai mati. Dalam ayat 18, Tuhan berkata kepada Petrus, "Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Tuhan berkata demikian adalah untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan dimuliakan Allah.
Kemudian, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 14, Petrus pernah menyinggung hal ini. Pada pasal ini, Tuhan sedang mempersiapkan Petrus agar dia sampai mati mengikuti Dia. Tetapi, hal ini bukan berdasarkan ia sendiri, bukan pula menurut kehendaknya sendiri. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu tidak menaati perkataanmu, tetapi aku harus memegang teguh perkataanku. Kamu telah mengatakan rela mati bagiku, namun kamu tidak menepati perkataanmu. Pada suatu hari kamu akan mati bagiku, karena kamu akan dengan kematian memuliakan Allah. Ketika kamu muda, kamu bebas, tetapi sampai pada waktu kamu tua, orang akan menangkapmu, membelenggumu, membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki." Setelah Petrus mendengar perkataan ini, ia tahu bahwa ia akan mati martir bagi Tuhan. Pada saat itu, Petrus tidak mengatakan ya atau tidak. Setelah menubuatkan mati martirnya Petrus, Tuhan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kita semua harus mengikuti Tuhan yang tinggal di dalam. Aku yang harus kita ikuti itu ada di dalam kita. Ayat 18 menunjukkan bahwa kita harus mengikuti Tuhan, bukan dengan kehendak kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan pimpinannya. Kita mengikuti Dia sampai mati adalah memuliakan Allah. Ayat 19. Tidak hanya demikian, kita harus hanya mengikuti Tuhan, tidak perlu mengurusi orang lain. Setelah Tuhan menghendaki Petrus mengikuti Dia, Petrus berpaling melihat Yohanes, lalu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Ayat 21. Mengenai pertanyaan ini, Tuhan menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Ayat 22. Tuhan memberitahu Petrus, apapun yang akan terjadi pada diri Yohanes, itu bukan urusan Petrus. Petrus harus mengikuti Dia. Pasal ini adalah sebuah gambaran yang menyatakan bahwa setelah kita dilahirkan kembali dan menerima amanat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan tanpa memperhitungkan harga apapun, dan mengikuti Dia sampai pada akhirnya tanpa mempedulikan korban apapun. Dengan mengikuti Tuhan secara demikian, barulah kita dapat menggenapkan kehendak Tuhan, yakni memelihara anak-anak dombanya dan memelihara serta menggembalakan domba-dombanya. 2. Menunjukkan bahwa ada pengikutnya yang akan hidup hingga Dia datang. Mengenai perkataan Tuhan kepada Petrus tentang Yohanes dalam ayat 23 ini, lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Perkataan Tuhan ini menunjukkan bahwa ada pengikutnya yang akan hidup hingga Dia datang. 3. Murid-murid mengikuti Dia dan hidup beserta Dia dalam penyertaannya yang tidak kelihatan, dan menunggu Dia datang dalam penyertaannya yang kelihatan. Pada bagian Alkitab ini, seolah-olah ada unsur yang saling bertentangan. Ketika Tuhan mengatakan, "Ikutlah aku," Ia sedang beserta murid-murid. Bagaimana Ia dapat mengatakan "sampai aku datang"? Jika Ia ada di sana, tentunya Ia tidak perlu datang lagi. Jika yang dimaksud Tuhan adalah Ia akan meninggalkan mereka dan kemudian akan datang lagi kepada mereka, bagaimana Ia bisa berkata, "Ikutlah aku"? Bagaimana mereka dapat mengikuti Dia? Ketika muda, saya merasa dipersulit oleh hal ini. Saya berkata kepada diri saya sendiri, jika Tuhan di sini menyuruh kita ikut Dia, Ia sudah tak perlu datang lagi, karena Ia
telah ada di sini. Tetapi jika Ia datang lagi, maka Ia pasti akan meninggalkan kita. Lalu, bagaimana mungkin Ia menyuruh kita ikut Dia? Jawaban semua pertanyaan ini terletak pada penyertaannya yang tidak kelihatan. Menurut penyertaannya yang kelihatan, Ia akan meninggalkan murid-murid, kemudian datang kembali. Tetapi menurut penyertaannya yang tidak kelihatan, Ia akan senantiasa beserta dengan mereka. Di satu aspek, Ia akan beserta dengan mereka. Di aspek lain, Ia akan meninggalkan mereka. Karena itu, di satu aspek, murid-murid bisa mengikuti Tuhan. Di aspek lain, mereka juga harus menunggu kedatangannya kembali. Ada dua aspek penyertaan Tuhan. Penyertaannya yang tidak kelihatan dan penyertaannya yang kelihatan. Oleh karena penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan, kita dapat mengikuti Dia. Di aspek yang tidak kelihatan, Tuhan ada di sini dan kita mengikutinya. Di aspek yang kelihatan, Tuhan tidak ada di sini, maka kita harus menunggu sampai Ia datang. Kuncinya ialah penyertaan Tuhan yang ajaib. Pada zaman ini, penyertaannya yang tidak kelihatan lebih baik daripada penyertaannya yang kelihatan. Penyertaannya yang tidak kelihatan lebih mustika, lebih praktis, lebih unggul, lebih limpah, lebih real. Saya harap Anda semua paham akan kedua aspek penyertaan Tuhan ini. Dikatakan dari aspek yang kelihatan, kita sedang menunggu Dia. Dikatakan dari yang tidak kelihatan, Dia sedang berjalan bersama kita. Kita sedang mengikuti Dia. Setelah Tuhan bangkit, Dia masih tinggal bersama murid-murid selama 40 hari. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3-4. Untuk melatih mereka menyadari, terbiasa, dan hidup berdasarkan penyertaannya yang tidak kelihatan. Dalam ayat 23, Tuhan menunjukkan ada kaum beriman yang akan mengikuti Dia sampai mati, dan ada yang tetap tinggal sampai kedatangannya. Yohanes pasal 21 adalah satu pasal yang sangat real. Kita telah melihat bahwa kita semua telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dan telah memiliki hayat serta sifat Allah. Sebab itu, kita adalah ekspresi Allah. Allah telah mengaruniakan kita amanat yang ilahi, yang surgawi. Kita harus melakukan sesuatu untuk menggenapkan kehendak Allah, memelihara domba-dombanya dan mengembalakan domba-dombanya sampai semua dombanya berhimpun menjadi satu tubuh, menjadi satu bait rohani. Walau kita harus melakukan semua perkara ini, tetapi kita masih mempunyai masalah kehidupan yang real. Dalam pasal ini, kita melihat bahwa Tuhan dapat menyuplai keperluan kita, memelihara kehidupan kita. Kita hanya perlu menyerahkan masalah kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, tidak perlu mempedulikannya. Apabila kita berada dalam kehendak-Nya, Tuhan pasti akan menunjang kehidupan kita. Tidak hanya demikian, kita pun harus tahu bahwa kita harus menderita dan berkorban bagi kesaksian Tuhan, mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Perkara-perkara yang tercakup dalam Yohanes pasal 20 dan 21 sangat luas, yakni dimulai dari penemuan atas kebangkitan Tuhan dan berakhir pada kedatangan kembali Tuhan. Kedua pasal ini memberitahu kita mengenai setiap perkara yang akan terjadi pada saat antara Tuhan bangkit hingga Ia datang kembali. Di antara kedua kejadian ini adalah zaman gereja dengan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan orang Kristen. Mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan, khususnya dalam munajat pagi pribadi, melihat Tuhan dalam kebangkitan, melalui mengalami penampakan Tuhan, menerima wahyu tentang hasil kebangkitan Tuhan, yaitu agar Bapanya menjadi Bapa kita, dan kita menjadi para saudaranya, berhimpun bersama kaum beriman, menikmati penyertaannya, menerima embusan Roh Kudus masuk ke dalam kita, dan diutus dengan amanat dan kuasanya
untuk mewakilinya. Belajar bagaimana hidup oleh iman di dalam Tuhan dan percaya kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan alamiah ditanggulangi dan mengasihi Tuhan. Telah belajar diremukkan kehilangan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Bersandar kepada Tuhan, mengembalakan kawanan domba untuk membangun gereja. Terbiasa dengan penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan, dan dalam penyertaannya yang tidak kelihatan ini ada orang yang tidak menurut maksud sendiri, tetapi menurut pimpinan Tuhan mengikutinya bahkan sampai mati demi memuliakan Allah. Dan ada juga orang yang akan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan. Kita telah melihat bahwa Injil Yohanes dimulai dengan firman yang azali. Melalui proses inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan yang panjang, firman ini menjadi roh pemberi hayat, pneuma yang kudus. Hawa kudus, Yohanes pasal 20 ayat 22. Dalam bahasa Ibrani, kata pneuma diterjemahkan sebagai hawa udara, juga roh. Firman kekal telah menjadi hawa udara yang demikian dan roh yang demikian. Inilah Allah yang melalui proses untuk kenikmatan kita. Ia kini adalah hayat dan roh dalam kebangkitan, bergerak bersama kita, hidup bersama kita, bekerja bersama kita, dan berjalan bersama kita. Tidak hanya demikian, ia terus berhimpun bersama kita. Sebagai hayat, roh, hawa ilahi dalam kebangkitan, ia senantiasa beserta dengan kita tanpa terlihat oleh kita. Di luar penglihatan kita, ia akan selalu beserta dengan kita, berhimpun dengan kita, bergerak hidup, bekerja, dan berjalan bersama kita sampai kedatangannya yang kelihatan. Inilah Yesus Kristus yang kita percayai, Tuhan yang kita terima, Allah yang kita layani, yang kita sembah dan nikmati, juga adalah yang senantiasa beserta kita, dan Roh Al-Muhid yang ada di dalam kita. Puji Dia. Injil Yohanes tidak ada penutupnya. Kitab ini tidak ada tamatnya. Semua dalam susunan roh itu. Boleh jadi Injil Yohanes hari ini ada 2 atau 3.000 pasal. Kitab ini masih dalam penyusunan, dan kita juga termasuk di antara orang yang tersusun di dalamnya. Puji Tuhan. Amin. Jadi tidak hanya sekedar makanan, tapi juga Jadi aktivitas yang geraknya penting juga ya, itu Dok? 5S. Tadi 4J, 5S sekarang nih. Apa nih 5S-nya? 5S itu makan yang sehat, Sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat, olahraga, dan lingkungan sehat. Lingkungan sehat, hindari polusi. Polusi Waduh. itu apa? Asap rokok. Jadi kalau Anda ingin awet muda, lakukanlah pengaturan makan yang sehat, istirahat harus cukup, Iya. minimal 6 jam, dan berpikir jangan marah-marah mulu, harus kendalikan emosi. Anda harus olahraga seperti contohnya tadi. Iya. Olahraga rutin minimal seminggu 3 kali. Wah, ini berarti kalau Adrian Iya, udah kalau pas seminggu bisa 4 kali. 4 sampai 5 kali. Wow. Dan yang terakhir hindari rokok Oke. dan asap polusi. Nah, Dok, kalau misalnya bicara mengenai gizi tadi kan, nutrisi. Kan tadi dokter bilang ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Tapi bukankah kalau kita bicara mengenai makronutrisi itu berarti sebenarnya kita udah bisa dong dapat vitamin dan mineral dari makanan gitu kan. So, no need untuk mikronutrisi lagi dong, Ya, Dok. jadi gini, Heeh. kita sangat butuh yang namanya mikronutrien itu. Heeh. Mikronutrien itu bisa dipenuhi dari buah dan sayur. Oke. Yang masalah sekarang kita hidup di kota besar, seringkali mengkonsumsi sayurnya hanya sedikit, makan buahnya hanya sedikit. Iya. Contoh, saya mau tanya, Anda pagi tadi makan buah nggak? Saya nggak pernah sarapan, Dok. Nah, itu udah clear loh. Itu- Adrian, Tadi ya kan saya sahur, Dok, karena Nah, puasa, iya. jadi udah pasti makan. pasti ada Iya, buah. ada. Nah, itu bagus. Ah. Jadi kalau untuk orang-orang yang seperti Anda, misalnya nggak keburu sarapan, makan siang terburu-buru, nggak ada sayur buah, itu peran dari vitamin, mineral, suplemen menjadi penting.
Oke. Tetapi kita harus memilih. Maksudnya? Namanya usia sudah di atas 50 50. tahun. Beda dengan Adalah usia 50. seperti Anda atau seperti saya. Nah kalau gitu suplemen yang dibutuhkan untuk orang di atas 50 tahun apa? Nah, berbeda. Yang penting buat usia di atas 50 tahun itu multivitamin. Oke. Multivitamin tuh ada beragam vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada zinc, ada mineral-mineral lainnya. Kenapa? Karena vitamin dan mineral fungsinya untuk memetabolisme zat-zat yang kita makan di dalam sel. Dia membantu, dia sebagai mediator. Kalau kekurangan, ini nggak jalan metabolismenya. Jadi kayak oli untuk mesin yang udah Iya, Oke. itu penting sekali si vitamin mineral. Dan yang utama pada orang di atas 50 tahun itu apa? Vitamin B. Itu untuk metabolisme sel. B ada B1, B6, B12. Itu penting sekali. Kemudian zinc, mineral Besi. zinc. Buat apa? Buat rasa di lidah kita. Oh iya bener, katanya Orang kalau- tua kebanyakan nggak mau makan. Iya. Akhirnya asupannya sedikit. Nah, zinc itu penting. Jadi memilih vitamin yang ada berbagai macam mineralnya. Dan sekarang ada satu zat ekstraksi dari herbal namanya huperizin. Huperizin. Huperizin ini sangat baik bagi apa? Bagi kognitif. Kognitif itu. Jadi yang tadi Biar saya nggak lupa-lupa bilang. Adrian. Iya. Ya, Huperizin. ingat. Saya ingat-ingat nih, saya catat nih, Dok. Huperizin. Oke. Iya. Oke, baik. Dok, terima kasih sekali atas bincang-bincang dan informasi bahwa ternyata